Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dayanti. Saya dari kelas PSIK 22B. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu konsep warna pada pengolahan citra digital. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan pada kalian semua tentang definisi warna. Apa sih itu warna? Warna itu pada dasarnya merupakan apa yang kita lihat ketika cahaya itu mengenai objek dan dipantulkan ke mata kita. Misalnya ketika tomat merah, itu karena tomat tersebut itu memantulkan cahaya merah ke mata kita dan menyerap warna-warna lainnya. Jadi warna itu tuh tergantung pada cahaya dan bagaimana objek berinteraksi dengan cahaya tersebut. Nah, jadi kalau mau bikin warna di komputer atau buat cetak, kita tuh pakai yang namanya mode warna. Ini tuh kayak panduan buat komputer, kamera, printer, supaya kita tuh bisa menampilkan warna yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, model warna yang paling sering dipakai itu ada RGB, CMY atau CMYK, sama HSI. Oke, pertama kita bahas dulu tentang RGB. RGB itu singkatan dari red, green, dan juga blue, atau warna merah, hijau, sama biru. Ini tuh cara yang dipakai sama layar kayak monitor, TV, atau handphone buat ngebentuk warna yang kita lihat. Gampangnya tuh kalau kita nyalain ketiga warna ini secara maksimal gitu ya, hasilnya tuh jadi warna putih. Tapi kalau dimatikan semua alias nggak ada warna sama sekali, ya jadinya tuh hitam gitu. Jadi misalnya nih, kalau merah sama hijau ketemu, hasilnya itu kan jadi kuning. Terus kalau hijau ketemu biru, jadinya tuh cian. Kalau merah ketemu biru, jadinya tuh magenta. Nah, kalau ketiga warna ini tuh bertemu di tengah, warnanya itu jadi putih. Makanya RGB ini tuh cocok buat desain digital, karena layar kita tuh mainnya di sini gitu. Oke, terus selanjutnya kita ke CMYK. CMYK ini tuh singkatan dari cyan, magenta, yellow, sama all black. Nah, CMYK ini tuh dipakai buat percetakan. Bedanya sama RGB, kalau RGB tadi semua warna dicampur, hasilnya bukan warna putih, tapi hitam atau warna gelap. Jadi kalau misalnya mau ngeprint sesuatu, kita tuh mainnya di CMYK biar warna yang dihasilkan tuh pas sama yang kita inginkan. Jadi kalau RGB itu tadi kan buat layar ya, terus CMYK itu buat cetak. Terus selanjutnya itu ada HSI atau HSI. Sama kita bahas dulu apa itu HSI atau HSI ya. Jadi HSI ini tuh merupakan model warna yang dipakai buat representasi warna yang lebih mirip sama cara kita ngelihat warna sehari-hari gitu dalam kehidupan sehari-hari. Model ini tuh pakai 3 elemen utama, yaitu hue atau warna, terus saturation atau kejenuhan, dan value atau pecahan. Kalau hue ini tuh ngasih tahu warna dasarnya itu apa. Di gambar ini tuh kan ditunjukin sebagai lingkaran warna yang ada di atas. Jadi kalau kita muterin lingkaran ini, kita bisa pindah dari satu warna ke warna lain. Misalnya dari merah, kuning, lalu ke hijau, dan seterusnya gitu. Terus kalau saturation ini atau kecerahannya, ini tuh mengukur seberapa terang atau gelap warna tersebut. Di gambar ini tuh kan makin ke bawah nilai
di gambar ini tuh makin ke arah luar atau ke kanan, saturasi warna itu makin tinggi. Jadi kalau saturasinya tuh tinggi, warna itu bakal kelihatan lebih tajam atau lebih jelas. Kalau saturasinya itu rendah, warnanya jadi lebih pudar atau mendekati abu-abu ya, seperti gambar. Terus selanjutnya itu value atau kecerahan. Ini tuh mengukur seberapa terang atau gelap warna tersebut. Kalau di gambar ini tuh semakin ke bawah, dia makin nilai kecerahannya itu makin rendah. Jadi warna itu makin terang. Nah sebaliknya itu kalau dia ke atas, warna itu makin terang. Nah, jadi kenapa model ini tuh cocok sama persepsi mata manusia? Karena kita biasanya tuh melihat warna itu nggak cuma dari satu aspek aja. Kita melihat warna berdasarkan warna dasarnya, seberapa jenguk warna itu, dan seberapa terang atau gelap dia. Jadi dengan model HSI ini, kita bisa lebih mudah nyocokin warna yang kita lihat di layar atau di objek nyata, biar lebih pas sama apa yang kita bayangin. Itu sering dipakai di aplikasi editing foto atau video, karena ini tuh memudahkan kita untuk mengatur warna biar hasil itu sesuai gitu sama keinginan kita. Terus cara merubah warna RGB ke grayscale. Di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode average, terus metode lightness, dan metode luminosity. Metode average ini tuh metode yang paling simpel ya, yaitu cuma mengambil rata-rata dari nilai R, G, dan B tanpa memperhitungkan sensitivitas mata manusia terhadap warna tertentu. Rumusnya itu R ditambah G ditambah B per 3. Jadi di sini kita anggap semua komponen warnanya itu punya kontribusi yang sama ke grayscale. Terus yang kedua itu ada metode lightness. Metode ini tuh melihat rentang nilai paling terang dan paling gelap dari R, G, dan B. Lalu grayscale ini tuh dihitung sebagai rata-rata dari nilai paling terang dan paling gelap tersebut. Rumusnya itu maksimal RGB ditambah minimal RGB dibagi 2. Jadi kita tuh cuma ambil nilai maksimumnya aja atau nilai paling terang sama nilai minimumnya yang paling gelap, lalu kita bagi 2. Yang ketiga, metode luminosity. Nah, kalau metode ini tuh lebih realistis karena memperhitungkan bahwa mata manusia itu lebih sensitif terhadap warna hijau. Rumusnya itu grayscale sama dengan 0,21 dikali R ditambah 0,72 dikali G ditambah 0,07 dikali D. Ini tuh merupakan metode yang paling sering dipakai karena hasilnya itu lebih representatif untuk mata manusia gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum, yaitu tentang mengubah warna RGB ke grayscale menggunakan 3 metode. Di sini saya menggunakan 3 metode yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu metode lightness, average, sama luminosity. Nah, jadi di sini tuh yang pertama kita lakukan tuh kita import CP2, lalu import nanti SNP, lalu selanjutnya itu kita buat fungsi untuk konversi RGB ke grayscale menggunakan metode lightness. Terus kita temukan nilai maksimum dan minimumnya untuk setiap pixel, lalu kita hitung rata-rata dari maksimum dan minimum. Lalu selanjutnya itu kita menemukan fungsi untuk konversi RGB ke grayscale menggunakan metode average. Kita hitung rata-rata dari semua komponen RGB tersebut. Lalu untuk fungsi untuk konversi RGB-nya ke grayscale, kita menggunakan metode yang ketiga itu metode luminosity. Kita gunakan bobot untuk komponen R, G, dan B. Sini itu ada 0,21, terus ditambah 0,72, terus ditambah 0,07.
Terus jangan lupa kita masukkan gambar yang ingin kita ubah warnanya dari RGB ke grayscale itu. Di sini saya menggunakan gambar pemandangan yang sudah saya upload ya sebelumnya ke Google Drive. Terus kalau misalnya kita mau ganti gambar, tinggal kita copy paste aja, kita ganti di sini. Terserah mau gambar apa aja. Terus selanjutnya kita konversi menggunakan metode lightness. Konversi menggunakan metode average dan konversi menggunakan metode luminosity. Lalu tampilkan hasil konversi tersebut. Nah, langsung saja di sini sudah saya running untuk programnya. Bisa kita lihat untuk hasilnya sangat jauh berbeda dari gambar original ke gambar yang sudah kita konversi ke metode lightness, average, dan juga luminosity. Nah, yang kedua kita masuk ke konversi RGB ke CMYK dan HSI. Seperti yang tadi, di sini saya sudah membuat body programnya. Yang pertama kita lakukan untuk menampilkan gambar tersebut, lalu kita konversi RGB ke CMYK, lalu kita normalisasi nilai RGB ke rentang 0 sampai 1. Lalu kita hitung komponen K, lalu hitung komponen CMY, lalu kita gabungkan komponen CMYK tadi menjadi satu gambar atau 4 channel, yaitu C, M, Y, dan juga K. Terus selanjutnya kita fungsi konversi RGB ke HSI. Kita normalisasi nilai RGB ke rentang 0 sampai 1. Lalu kita hitung intensitasnya, hitung saturasi, dan hitung hue-nya. Lalu kita gabungkan HSI-nya menjadi satu gambar. Terus seperti tadi, jangan lupa kita masukkan konten gambar yang ingin kita tampilkan ya, yang ingin kita ubah, yang ingin kita konversi dari RGB ke CMYK. Saya menggunakan gambar yang tadi, yaitu gambar pemandangan. Lalu kita konversi ke CMY, HSI, dan kita tampilkan hasil konversinya. Nah, di sini sudah saya running. Bisa kita lihat ya hasil gambar yang sudah dikonversi dari RGB ke CMY lalu ke HSI. Bisa kita lihat perbedaannya. Mungkin